Hello, what's up Flamers? Udah kedengeran what's up Flamers? Yuk aku nunggu kita semua bangkit berdiri dulu yuk. Sebelum kita mulai kebangkitan kita, aku mau kalian sapa kanan kirinya kalau ada. Atau depan belakangnya bilang Happy Sunday, gue senang lu gereja hari ini. Gue senang lu gereja hari ini, come on. Teman-teman siapa di sini percaya kalau kasih Tuhan gak berkesudahan di hidup kita, boleh lambaikan tangannya dong. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, amin. Dan hari ini kita datang ke tempat ini itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang kasih kesempatan. So kita mau pakai privilege itu, kita mau pakai karunia Tuhan buat memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu aku mau undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Okay. Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami ya Bapak. Kalau hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan di gereja-Mu lagi ya Bapak. Kami ingin menggunakan kesempatan dengan baik ya Bapak. Kami memuji meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami menggunakan kesempatan ini ya Tuhan untuk intim dengan-Mu Tuhan. Untuk bersekutu dengan-Mu saja ya Bapak. Kau berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke sini Tuhan. Kau sampaikan mereka di sini dengan selamat ya Bapak agar kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu bersama-sama ya Bapak. Ini hati kami ya Bapak, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi what's up Flamers? Oke, siapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan kita yang besar dan mulia? Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau olah hari ini, kita mau tepuk tangan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita mau keluarkan seluruh isi hati kita. Kita mau tinggikan nama Yesus yang dahsyat. Kita katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku, come on. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, say. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita nyanyikan segenap hatiku. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangannya sama-sama yuk. Aku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya Tuhan bisa kita sorakan haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita, karena nama Tuhan kita besar dan dahsyat, amin. Come on, we sing. Kau terbesar dan mulia,
semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Amin. Teman-teman, siapa yang percaya kalau kuasa Tuhan terlebih besar lagi dalam hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya Tuhan, atas kuasa-Nya, karena Tuhan selalu menolong kita. Amin. Come on. Kita nyatakan sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjinya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau rasakan kuasa Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita nyanyikan kuasa-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku, Tuhan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Dia yang selalu setia dalam hidup kita. Amin. Bersamaku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kita mau berserah pada Tuhan, sungguh ku berserah, ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita percaya kalau kuasa Tuhan tidak kurang dalam hidup kita, amin. Kita mau sembah Dia, kita mau rasakan hadirnya lebih lagi. Tuhan selalu menolong kita. Sama-sama kita mau katakan, ku percaya Kau bekerja Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau tak pernah terlambat Bapa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan di hidupku, Kau hadir Bapa. Oh, aku mau sembah Yesus, yeah. Kau besar Tuhan di hidupku, Kau penolongku Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Katakan sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah Bapa, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, Dia melindungi kita. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau menolongku Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semangat Tuhan, kita nyanyikan sama-sama, come on. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kan Tuhan menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau yang tolongku Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau kenyangkanku Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau peliharaku Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan pada dahsyat Tuhan kita, come on. Benar Bapa, pertolongan kami daripadamu saja ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan sedetik pun, karena Engkau yang memegang hidup kami ya Bapa. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, kepercayakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin Kau campur tangan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingin Kau yang turut campur Tuhan dalam setiap kegiatan kami Tuhan, dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami ingin Engkau untuk hadir Tuhan dengan kami ya Bapa.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, apa kabar Flamers? Hebat ya, luar biasa. Kita ketemu lagi nih. Bentar ya, saya rapi-rapiin dulu biar gak bingung. Oke, ya. Pertengahan semester gitu ya. Buat saudara yang sekolah mungkin udah selesai ujian tengah semester. Buat yang kuliah mungkin ada yang mau UTS bentar lagi, tapi ada yang mungkin sudah gitu ya, tergantung masing-masing kampusnya gitu ya. Oke, PPT saya bisa nggak ya? Kita tolong. Ya. Judul kita kali ini adalah mencoba menghadapi tantangan bersama Tuhan, gitu ya. Karena kalau bicara tantangan, itu semua orang pasti mengalami, Nah, pertanyaannya dulu, pernah nggak berada dalam satu kondisi yang ini teh sulit banget? Pernah, langsung ada yang nggak pernah. Ada yang pernah, ada yang belum pernah? Cung. Ada yang belum pernah? Oke, kita sepakat, ternyata pernah ya. Oke. Enak nggak ada di kondisi sulit? Enggak ya. Aduh, itu satu kondisi yang kenapa sih saya harus ada di sini gitu ya. Banyak hal yang misalnya jadi contoh ketika kondisi sulit. Dan proporsi kita ada di kondisi sulit itu mungkin berbeda-beda. Buat satu orang, ketika satu jerawat muncul, itu kondisi sulit buat dia. Saya nggak tahu ada yang begitu gak. Tetapi buat yang lain, 10 jerawat di muka juga bodo amat gitu ya, nggak pusing gitu ya. Ternyata berbeda-beda gitu ya. Buat satu orang, ketika dia putus sama pacarnya, itu kondisi yang sulit banget. Tapi buat satu orang yang lain, mungkin merasa daripada aku diputusin pacar, mending aku yang mutusin dulu. Dan nothing tulus dengan itu. Buat satu orang, ketika orang tuanya meninggal, Bu masa gitu banget sih gitu. Saudara mungkin mikir gitu. Dia akan bisa nangis bombay berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi ada satu orang yang mungkin ketika orang tuanya meninggal, flat, wajahnya flat. Dan orang mulai bertanya-tanya, kok gitu sih orang tuanya meninggal kok gak nangis? Ya mungkin karena dulu hubungannya gak dekat. Kok gitu sih orang mulai kasih penilaian gitu ya. Tapi prinsipnya kondisi sulit itu dialami oleh semua orang. Ada orang yang ketika nilai rapotnya jelek satu aja, itu dia udah pusing. Ya mungkin temannya mikir, gitu aja mah pusing, lebay Enggak juga gitu ya. Mungkin untuk teman yang bilang lebay, saya udah biasa kok merah semua. Itu mungkin dia pikir begitu. Ya, ternyata kondisi sulit tuh bermacam-macam bentuknya. Dan semua orang ternyata pernah mengalami. Nah, kita akan belajar ada satu kondisi sulit yang mungkin ketika sekolah minggu, Flamers sekalian pernah dengar nama ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Minggu-minggu kemarin mungkin banyak membahas tentang kitab Daniel, betul ya? Ya, pembicara-pembicara sebelumnya di minggu-minggu kemarin. Minggu kemarin juga mungkin membahas tentang Daniel. Nah, sekarang kita bahas tentang 3 teman yang lainnya. Backgroundnya sama-sama dibuang di Babel, sama-sama orang yang dipilih di antara bangsa Israel untuk bekerja di pemerintahan Babel. Dan dipilihnya enggak sembarangan. Mereka punya kualifikasi khusus. Jadi ketika bicara Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu bukan cuma pemuda yang udahlah ada sehat secara jasmani ambil, enggak. Mereka melewati tes. Waktu mereka ada bekerja di pemerintahan Babel, mereka enggak sembarang anak muda. Nah, beberapa kualifikasinya adalah mereka orang yang tidak bercacat celah. Dilihat perawakannya, dites matanya, dilihat sakit atau tidak gitu ya. Terus perawakannya bagus, tinggi, besar, cakep.
Itu harus. Good looking itu tuh harus. Untuk orang-orang zaman dulu yang terlihat oleh secara physically itu wajib ada. Nah, terus bukan cuma itu, waktu dites yang lain, dikasih tes yang lain, ternyata mereka bukan cuma bagus secara physically, tetapi ternyata cukup cerdas. Mereka memahami berbagai hikmat. Mereka punya pengetahuan yang banyak. Waktu dikasih pertanyaan A, B, C dan semuanya bisa dijawab. Jadi bukan cuma cakep, ganteng, tinggi, besar, badan bagus, nggak pernah sakit. Tetapi kemampuan otaknya juga brilian. Ini orang-orang yang luar biasa. Ini orang-orang Israel yang bukan sembarangan. Mereka orang-orang yang dipilih. Nah, Flamers pasti tahu ceritanya gitu ya. Nebukadnezar membuat sebuah patung hasta, kalau di Alkitab itu di Daniel 3 ditulisnya 60 hasta. Patung emas tinggi besar, 60 hasta itu waktu saya cari meternya, ternyata dia sekitar 27 meter, sekian. Taruhlah ya, lantai ini yang sekarang ini 5 meter, mungkin gitu ya, mungkin 5 meter. Kalau 27 meter itu kira-kira sekitar 5 kali lipat ya. Itu berarti kayak kita sekarang ke bawah, 5 tingkat, lebih dikit. Patungnya setinggi itu, tinggi, besar. Lalu salah satu bawahan dari Nebukadnezar bilang, semua penduduk yang ada di kota itu, pembesar-pembesar semua dikumpulkan dan mereka harus menyembah. Yang tidak menyembah akan dilempar kemana? Ceritanya? Keperapian, betul. Keperapian yang menyala-nyala. Keperapian yang menyala-nyala. Jadi semua dikumpulkan dan disuruh menyembah. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak mau menyembah karena mereka tahu yang boleh disembah itu hanya Tuhan Allah. Jadi bayangkan aja, satu ruang terbuka, ribuan orang, bukan cuma 1-2 orang yang ada di tempat itu, semua dikumpulkan di kota itu. Semua sujud menyembah. Tapi tiba-tiba ada nongol 3, ting, ting, ting. Seperti di gambar itu. Mencolok sekali. Enggak mau menyembah. Kelihatan enggak? Kelihatan pisan. Sampailah laporan itu pada Nebukadnezar. Ketiganya tahu enggak? Wah ini udah nih, ancamannya adalah apa tadi? Dilempar ke perapian. Wah udah tahu nih, habis nih. Laporin pada Nebukadnezar, habis nih. Nah untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, itulah masa-masa sulit. Saudara pernah mengalami masa sulit? Sadrak, Mesak, dan Abednego pun pernah mengalami. Kita akan belajar dari 3 orang itu, 3 cara untuk melewati masa-masa sulit. Yang bawa Alkitab, yuk kita buka di Daniel 3 ayat 8 sampai 30, nggak usah kemana-mana, ayatnya ada di situ terus nanti. Daniel 3 ayat 8 sampai 30. Cara yang pertama adalah ketika kalian melewati masa sulit. Kenapa ini penting banget? Karena semua orang pasti ngalami. Ada kala masa sulit yang satu belum selesai, nyusul lagi. Baru aja diputus pacar, pulang telat dimarahin orang tua. Pulang telat dimarahin orang tua, tiba-tiba dapat notifikasi, nilai keluar dan nilainya jelek. Besok lagi pergi buru-buru, lupa bawa SIM, kecegat polisi di jalan. Duh, kenapa beruntun begitu ya? Tapi ternyata semua orang pernah mengalami masa sulit. Dan kita belajar gimana sih cara saya melewati masa sulit. Yang pertama adalah tetap berusaha taat. Gampang gak kira-kira taat? Halo? Udah gak taat? Aduh, kayaknya susah ya. Kita lihat ayatnya di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ini ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar tanya dong sama mereka bertiga, bener gak kalian gak mau menyembah? Coba kalian menyembah sekarang, saya kasih kesempatan sekarang. Kalau kamu mau menyembah, kamu tidak akan dilemparkan dalam perapian. Intinya begitu. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab begini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara kebayang? Di depan mereka ada perapian yang menyala-nyala. Jawaban ini bukan jawaban bisik-bisik. Mereka jawab terang-terangan kepada raja yang punya kuasa untuk melemparkan mereka dalam perapian. Tapi mereka jawab begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Di ayat 18, tapi jika seandainya tidak, kami tetap tidak akan memuja dewa. Dari dua jawaban ini, sebetulnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin betul kalau Tuhan bisa melepaskan. Tapi mereka tidak tahu secara manusia apakah mereka akan dilepaskan atau tidak. Yang satunya yakin, tapi mereka nggak tahu bahwa kenyataannya mereka akan lepas atau enggak. Ya kalau Tuhan mau melepaskan, Tuhan akan lepaskan. Bisa, pasti bisa. Tapi saya tidak tahu apakah waktu saya sekarang, saya akan lepas atau tidak. Itu kan yang terjadi dengan kita ketika kita ada di masa sulit. Saya nggak tahu apa yang ada di depan saya. Apakah pacar saya akan kembali lagi atau tidak? Apakah nilai saya akan naik atau tidak? Apakah uang jajan saya akan naik atau tidak? Saudara yang kehilangan handphone, apakah handphone saya akan saya dapatkan kembali atau tidak? Dan ada kali dalam kondisi-kondisi kita mulai tanya-tanya, ini teh betul nggak ya katanya Tuhan maha kuasa, katanya Tuhan maha hebat, katanya Tuhan bisa lepaskan saya dari banyak. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak bertanya-tanya, walaupun mereka juga nggak tahu apa yang ada di depan. Mereka bilang, jika Tuhan akan lepaskan, maka Tuhan akan lepaskan. Tapi jika Tuhan tidak lepaskan, maka kami tetap tidak akan mau menyembah. Dia tahu betul Tuhan bisa lepaskan. Tapi apakah Tuhan mau lepaskan? Itu kehendak Tuhan, itu urusan Tuhan. Saya nggak bisa paksain maunya saya untuk lepaskan dari kondisi begini. Saudara, pada waktu kita taat pada Tuhan, pertanyaannya ketaatan kita bersyarat. Saya mau taat sama Tuhan jika cobaan saya nggak berat-berat. Saya mau taat sama Tuhan jika handphone saya boleh ganti dong kayak dia handphonenya lebih bagus gitu misalnya. Saya mau taat jika cewek yang saya kejar boleh dong sekali aja, entah sebulan dia ngelirik ke saya, dia jadi pacar saya. Setelah itu mungkin nanti dia sama yang lain terserah, tapi saya pengen dia jadi pacar saya. Ada kalanya waktu orang mau taat, dia mulai bersyarat. Saya mau taat, tapi bolehlah Tuhan, saya juga punya pengen lah, manusia masa gak punya pengen? Betul, manusia boleh punya keinginan gitu ya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego pasti pengen bebas, Tapi di luar keinginan mereka, mereka tahu bahwa mereka seorang hamba. Dan saya harus ikut maunya Tuhan, walaupun Tuhan bisa, Tuhan punya mau juga. Dan saya harus ikut maunya Tuhan. Itu yang bicara tentang ketaatan total. Saudara, satu ketika di Filipina, ini kisah nyata. Di Filipina ada seorang anak kelas 4 SD. Itu ya. Dia berangkat sekolah tuh jalan kaki. Dan dia sengaja memilih satu jalanan yang agak panjang, berbatu. Jalannya lalu ketika dia tembus dari jalan berbatu itu ada jalanan yang agak sedikit ramai, mobil lewat. Tapi di seberang jalan tuh ada gereja. Kalau saudara pernah ke Filipina gitu ya, saudara bisa browsing juga. Filipina itu negara yang religius sekali gitu ya. Mereka kental dengan Katoliknya gitu ya. Nah,
Jadi anak ini memang dari kecil dia diajar untuk dia percaya Tuhan, dia taat gitu ya. Jadi setiap berangkat sekolah dia suka lewat jalan itu sengaja dia pilih. Dia pelan-pelan hati-hati nyebrang gitu ya. Terus dia masuk gereja dulu, dia laporan. Dia suka masuk gereja, dia ketemu dengan Pak Pendetanya, namanya Pak Pendeta Agaton. Pak Pendeta selalu ada di situ, walaupun hari biasa. Karena Pak Pendeta tinggal di gereja, jadi dia selalu ketemu dengan Pak Pendeta itu. Dan Pak Pendeta tuh tahu dia datang. Dia suka berdoa, dia laporan, Tuhan hari ini saya waktu berangkat saya diomelin mama. Mama saya kayaknya baru jengkel, tadi saya dipukul mama. Sakit Tuhan, dia suka lapor gitu. Jadi dia udah beres cerita, dia buru-buru telat supaya nggak telat sekolah. Pendeta Agaton yang seberangin dia kan, dia seberang lalu dia berangkat sekolah. Besok dia datang lagi, Tuhan kemarin aku terima nilai matematikaku udah dibagiin Bu Guru. Nilaiku jelek, dia cerita lagi gitu ya. Dia laporan, dia cerita lagi. Tapi aku nggak nyontek. Namanya anak-anak kelas 4 SD kan. Kalau temenku nyontek, dia bilang gitu, dia ceritain. Terus udah selesai, dia nyebrang, diseberangin Pak Pendeta Agaton, terus dia berangkat sekolah. Besoknya lagi terus gitu, tiap hari dia datang, cerita lagi, laporan lagi. Ada apa Tuhan, hari ini aku bekal kue, tumben mama bikin kue gitu, dia cerita. Nah satu kali menjelang Natal, dia datang ke gereja. Tuhan 2 hari lagi engkau ulang tahun. Nanti aku bawa kado buat Tuhan. Dia bilang gitu kan. Terus dia sudah pergi diseberangin Pak Agaton, dia pergi. Pergi balik pulang, udah libur ya. Pas hari Natal, dia datang ke gereja bawa kado yang sudah dia kumpulkan dengan uang jajan dia. Dia bawa kado, dia kaget. Kenapa ada ibu-ibu tua di gereja yang biasa dia gak pernah ketemu. Ternyata mereka penatua gereja menggantikan Pendeta Agaton. Pendeta Agaton sedang sakit di rumah sakit. Waktu dia mencoba masuk, dia berdoa. Ibu-ibu tua ini pikir dia mau main di gereja. Mereka usir dengan kasar. Anak kecil gak boleh di sini, ayo keluar. Sebentar lagi mau ada ibadah Natal, ayo keluar. Jangan main di sini. Saya mau berdoa, enggak ada, keluar. Gedung gerejanya mau dibersihkan. Dia sedih sekali waktu itu. Penerimaan yang berbeda yang diberikan oleh Pendeta Agaton. Dia bingung, di mana Pak Agaton Bu? Pendeta Agaton tuh biasa seberangin saya. Enggak, pokoknya keluar, Pak Pendeta Agaton sedang sakit, tidak ada di gereja ini. Akhirnya dia dipaksa keluar. Dalam kondisi ramai dia nyebrang. Andi, anak kecil ini, waktu dia nyebrang beren sembari ngehuleng gitu ya, sembari dia mikir kenapa saya diusir, biasa saya berdoa di gereja, saya ngobrol sama Tuhan gak apa-apa. Bari ngehuleng gitu, tanpa kaget ada bis besar menyambar dia. Yang dia ingat hanya seorang tinggi besar pakaian putih mencoba memeluk dia. Orang tinggi besar berpakaian putih itu melindungi dia. Dan pada waktu dia lihat wajahnya sedih sekali. Orang tinggi besar itu mengambil kado yang Andi bawa. Dia masukkan dalam saku bajunya. Lalu dia terus memandang Andi yang terkapar di pinggir jalan. Orang-orang mulai berkerubung. Bapak keluarganya kah? Orang-orang mulai tanya. Orang tinggi besar tuh hanya jawab, saya sahabatnya. Lalu dia bawa Andi, dia angkat Andi, dia antar Andi. Mereka berdua pergi berjalan. 2 hari setelah itu Pendeta Agaton sehat. Dia pulang ke gerejanya. Waktu sampai di gereja Pak Pendeta Agaton dengar kisah itu. Kaget, aduh bagaimana dengan Andi kata Pak Pendeta. Karena dia hafal, rajin tiap hari datang gitu ya. Lalu akhirnya Pak Pendeta Agaton berkunjung ke rumahnya. Datang ke rumahnya, permisi dengan bapak ibunya. Lalu waktu buka pintu, papahnya cerita. Malam itu, saat itu,
ada seorang berpakaian putih tinggi besar. Dia membopong Andi dan menyerahkan Andi pada kami. Andi sudah kondisi tidak bernyawa. Orang yang tinggi besar itu sedih sekali mukanya. Tapi pada waktu kami melihat mukanya, kami penuh damai sejahtera meski kami kehilangan Andi. Waktu saya tanya, Bapak siapa? Bagaimana Bapak mengenal Andi? Dan orang itu hanya menjawab, Andi sahabat saya. Andi mungkin tidak akan datang ke gereja lagi seperti biasa. Tapi dia akan terus bersama dengan saya. Lalu setelah itu orang itu tidak pernah bisa ditemui. Orang tuanya kehilangan iya. Tapi waktu mereka melihat orang tinggi besar dengan baju putih itu, mereka penuh dengan damai sejahtera dan akhirnya membuat mereka berdua yang gak pernah ke gereja. Akhirnya mereka datang ke gereja. Pak Agaton tahu betul siapa orang tinggi putih besar. Dia Tuhan. Flamers, kita belajar dari anak 4 SD yang mungkin polos gitu ya. Dia cuma datang cerita, dia jengkel sama teman, dia datang ke Tuhan, dia cerita. Waktu dia taat, dia dihina temannya, dibully temannya, it's okay, itu mungkin gak enak. Tapi dia cerita, dia butuh cerita dan dia cerita dengan Tuhan. Dia gak butuh yang lain, dia diusir, ya gak apa-apa, tapi dia cerita dengan Tuhan, dia berusaha taat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita waktu kita taat? Bukan orang lain sembarangan yang akan menyambut kita. Tapi seperti Andi, Tuhan sendiri yang akan menyambut kita. Nah yang kedua adalah cara kita melewati masa-masa sulit adalah perhatikan keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Saudara kebayang gak? Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dilempar dalam perapian, itu bukan perapian biasa. Alkitab mengatakan, Nebukadnezar minta untuk panasnya dinaikkan 7 kali lipat. 7 kali lipat untuk bangsa Ibrani adalah angka sempurna. Itu berarti panas yang paling panas. Sebelum mereka dilempar dalam perapian, Alkitab juga menuliskan bahwa mereka diikat dulu. Artinya mereka gak bisa kemana-mana. Ya memang mereka sudah takdirnya waktu itu untuk dilempar dalam perapian. Terlebih lagi waktu nanti saudara baca di Daniel 3, orang yang melempar saking panasnya mereka meninggal. Jadi orang yang ditugaskan untuk melempar ketiga orang ini, mereka meninggal. Saking panasnya. Saudara kebayang waktu Sadrak, Mesak dan Abednego menerima keputusan, ya lempar dia ke perapian. Pada waktu mereka diikat, pada waktu mereka diangkat dan akhirnya dilempar ke perapian. Gimana perasaannya? Cemas gak? Pasti cemas. Bingung gak? Pasti bingung. Saya gak tahu apakah mereka menyesali keputusannya dalam hati. Bisa ya, bisa tidak. Alkitab tidak menuliskan. Tapi mereka tidak mengubah keputusannya. Menurut psikologi ada 4 respon yang biasanya orang itu miliki ketika dia mengalami stres pada waktu kondisi-kondisi sulit. Responnya itu bisa fight, menyerang. Baru jengkel sama orang, mungkin kamu bisa datang, kamu bisa pukul orang, itu respon fight. Responnya bisa flight atau menghindar. Duh, mah gak suka sama dia, udahlah belok aja jalan sini daripada ketemu dia, itu menghindar. Responnya bisa freeze, freeze itu membeku. Dimarahin, kok dimarahin diem aja sih? Non ekspresi itu karena freeze, kaget, tahu-tahu dimarahin. Gak ngapa-ngapain tiba-tiba dibentak sama temen lah, sama guru lah, sama orang tua gitu. Perasaan gak salah apa-apa diem aja, itu freeze. Tapi ada yang responnya fawn itu berusaha menyenangkan kembali. Orang yang ketika dimarahin dia mulai bujuk-bujuk yang marahin. Kan ada yang begitu ya, saya gak tahu saudara tipenya mana. Kalau saudara ketemu hantu malam hari responnya apa nih? Saudara bujuk-bujuk hantunya kah? Saudara lari kah atau saudara pukul hantunya? Saudara yang mana ini?
Saya pernah, bicara respon tuh saya ingat tahun 2003. Saya baru dari pasar, saya jalan di perempatan ITC itu. Bawa barang 2, dompet sengaja saya taruh di dalam jaket gitu ya. Dompet saya taruh dalam jaket. Kiri kanan bawa kresek belanjaan. Tapi saya rasa karena saya tahu dompet dalam jaket, saya sengaja pepet tangan. Jadi saya tahu kalau dompet saya ditarik orang tuh saya rasa gitu. Dan betul kondisi rame dompet saya ditarik orang. Saya rasa. Waktu itu saya sempat freeze, entah berapa detik saya freeze. Saya mau gerak tuh gak bisa, saya mau teriak tuh gak bisa. Susah gitu. Saya gak tahu saudara pernah ngalamin dalam kondisi sulit itu saudara beku gitu. Tapi langsung otak saya, ini kalau saya gak kejar, saya gak kejar dompet saya gak selamat. Akhirnya dengan berat saya balik, saya tarik orang yang ada di belakang saya. Pertamanya gak ngaku. Akhirnya dia bilang, tuh dompetnya di situ. Ternyata dia lempar dompetnya ke langkah yang belum saya langkahi. Dompet saya bisa jauh dari situ. Saya gak kebayang ketika saya tidak bisa melawan kondisi respon alamiah tubuh yang freeze itu tadi. Maka saya gak akan dapat dompet saya. Saudara pernah ngalami begitu gak? Entah fight, jengkel sama orang mau pukul gitu, terus ingat eling gitu ya. Atau fly, jengkel sama orang mau menghindar gitu. Nah, respon alamiah tubuh itu perlu dilatih. Saya kebayang waktu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar dengan jawaban yang tadi 2 itu sebelumnya. Itu karena dia sudah dilatih banyak hal, sehingga dia bisa jawab begitu. Kalau enggak digituin kemungkinan akan freeze. Kemungkinan akan fight, iya. Jadi kebayang ya, ternyata masa-masa sulit yang kita alami itu punya maksud Tuhan buat kita untuk melatih kita. Nah, latihannya dari mana? Dari sini nih. Ini kembali lagi saya nggak tahu khotbah minggu pertama kali atau minggu berapa. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dari santapan bla 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 bla. Tapi di ayat 12 katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Jadi Daniel ini bicara mewakili teman-temannya yang 3 lainnya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kadang-kadang ada pertanyaan, loh kok yang dimasukin ke perapian cuma 3 ya, Danielnya kemana gitu, ada pertanyaan gitu kan. Nah, pada beberapa tafsiran bilang Danielnya sedang ada di luar kota. Jadi memang kalau Daniel ada di situ pasti Daniel ikut dimasukkan dalam perapian. Ternyata latihan mereka untuk menghadapi Nebukadnezar itu panjang. Mereka melatih diri untuk tidak makan minuman. Padahal pasti makanannya enak, anggurnya juga enak. Tapi mereka memutuskan udah makan sayur aja. Mereka melatih diri untuk akhirnya mereka enggak ikut menyembah lah daripada repot nanti jadi panjang dimasukin dalam perapian, enggak. Mereka melatih diri untuk merespon stres yang muncul di dalam diri kita. Jadi untuk merespon dengan benar kondisi-kondisi sulit itu butuh latihan. Ada kalanya kita enggak siap. Dan Tuhan latih lewat mana? Lewat banyak hal, lewat hal-hal yang kecil. Bolpen dipakai nulis, hilang di kelas, gemes. Besok kudu cari bolpen deh, gitu ya. Istirahat baru jajan, dompetnya ditinggal di kelas, hilang. Minum seteguk, diambil temen. Itu kan dari hal-hal yang kecil yang kadang kita, itu mabuk, cemen, ingat loh. Saya bertanya, yang membuat orang jatuh, tersandung, itu batu yang besar atau kerikil? Menurut saudara apa? Kerikil dan pasir itu sering membuat orang terpeleset. Kalau batu besar nggak mungkin tersandung, kejedok iya. Yang membuat orang jatuh, tersandung itu adalah hal kecil. Dan saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara
perkara besar. Saudara yang ada di sekolah, saudara mungkin pernah baca quote itu ya. Jaga pikiran kita positif karena pikiran kita itu menjadi kata-kata kita. Jaga kata-kata kita positif karena kata-kata kita menjadi tingkah laku kita. Jaga tingkah laku kita positif karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan jaga kebiasaan kita karena itu menjadi nilai-nilai hidup kita. Dan ketika kita menjaga nilai-nilai hidup kita, maka itu bicara tentang destiny, takdir kita di depan. Kadang orang berpikir, saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi bos, saya pengen jadi dokter yang handal, saya pengen jadi segala hal. Good, itu mimpi itu bagus. Tapi ingatlah bahwa tidak pernah ada lompatan di dalam hidup ini. Yang ada hanya step-step kecil. Dan step-step itu yang akan mengantarkan kita pada destiny yang akan kita tuju. Masalahnya bagaimana kita membangun step-step ini. Bagaimana pikiran kita. Pikiran yang menjadi kata-kata. Kata-kata yang menjadi tingkah laku. Tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang pada akhirnya dia menjadi nilai-nilai hidup. Dan nilai-nilai hidup yang kita jalani itu menjadi destiny kita. Akan menjadi masa depan kita. Oleh karena itu mari setia pada hal-hal yang kecil. Nah poin yang ketiga, tetaplah yakin bahwa Allah hadir. Masih di Daniel 3 di ayat 25 dikatakan gini. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Di waktu ini Nebukadnezar tuh mereka udah dimasukin dalam perapian. Tahu kan ceritanya ya. Waktu itu terus Nebukadnezar lihat gini, entar. Dia panggil bawahannya. Tadi kayaknya kita masukin 3 deh. Kenapa sekarang kelihatannya 4 ya? Kata Nebukadnezar gitu. Dan memang kelihatannya 4. Di ayat 25 dikatakan, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Tadi pas dimasukin diikat, ini jalan-jalan. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi yang keempat itu berbeda dengan manusia biasa. Beberapa tafsiran katakan itu mungkin malaikat Tuhan atau bahkan Tuhan sendiri hadir bersama dengan mereka di dalam perapian. Lalu ayat 20 dikatakan lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Masa sulit tidak pernah akan selamanya terjadi. Kapan berakhirnya berbeda-beda. Masa sulit tiap orang berbeda, rentang waktunya berbeda. Ada yang mungkin sehari selesai, ada yang sebulan selesai, ada yang bertahun-tahun tidak selesai tapi pasti ada akhirnya. Tapi yang jelas ketika masa sulit itu Allah hadir. Dan itu yang terjadi buat Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah hadir tidak ketika mereka dikeluarkan dari perapian. Allah hadir tidak ketika mereka diikat. Sadrak, Mesak nggak tahu. Ini Tuhan tolong kapan? Tuhan tolong atau tidak mereka nggak tahu. Tapi Allah hadir ketika mereka ada di dalam perapian. Lalu kenapa Tuhan pilih itu? Enggak tahu, itu waktunya Tuhan. Tapi yang jelas Allah menyertai mereka. Yang jelas Allah menyertai mereka. Waktu kamu mengalami masa sulit seperti apapun, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Tuhan mengerti. Bukan cuma Tuhan tahu tapi berjarak, tapi Tuhan ada bersama denganmu dan menyertai. Ada seorang bernama David Livingstone. Usianya cukup tua ya, jadi kemungkinan dia hidup selama 60 tahun. Siapakah dia? David Livingstone ini dia berasal dari sebuah keluarga miskin. Tapi dia punya cita-cita yang tinggi sekali, dia pengen jadi dokter. Karena keluarganya miskin, dia nggak bisa dia kerja. Dia kerja lalu dia coba biayai kuliahnya gitu ya. Dia biayai kuliahnya sampai dia akhirnya bisa belajar mandiri. Lalu dia mulai jadi dokter dan waktu dia jadi dokter Tuhan panggil. Dia pergilah menjadi seorang misionaris di beberapa wilayah di pedalaman Afrika. Bayangkan tahun segitu, terus tempatnya di mana? Di pedalaman, bukan di kota. Tapi waktu itu dia tahu kayaknya Tuhan kirim saya ke pedalaman. Nah, lalu setelah itu dia menghadapi begitu banyak ancaman.
ada serangan binatang buas lah, ada suku terbelakang lah, ada penyakit tropis. Waktu itu disentri itu banyak mereka alami, malaria juga dialami. Jadi selain dia obati orang-orang di pedalaman Afrika, dia harus menghindar dari suku-suku terbelakang yang mereka nggak ngerti, belum tahu diajar. Jadi waktu lihat orang asing, mereka sudah siap tombak. Tapi untuk beberapa masyarakat yang welcome, dia bukan cuma mengobati, tapi dia mengajari baca dan tulis. Namanya juga di pedalaman. Jadi dia guru iya, dia kabarkan Injil iya, dia obati orang iya, dia detektif yang menyelinap iya. Itu dia kerjakan terus. Punya istri sama misionaris. Mereka punya 6 orang anak. 2 anak meninggal ketika kecil. Kenapa? Dia baru obati orang. Ternyata anaknya sakit dan tidak tertolong. Tapi hebatnya David Livingstone. Dia katakan begini. Without Christ, no one step. With him, anywhere. Kalau tanpa Tuhan, saya gak akan bisa buat 1 langkah pun di tempat ini. Tapi saat saya bersama dengan Tuhan, saya bisa ada di mana-mana, saya bisa buat apa aja. David Livingstone tahu apa yang dia kerjakan semuanya karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Meninggalnya karena apa? Karena sakit. Ini agak ironis, dokter tapi meninggal karena disentri. Dia berkali-kali sakit, dia berhasil sembuhkan sendiri. Dengan obat, dengan cara dia dokter kan. Tapi terakhir karena dia capek, imun begitu turun, akhirnya dia meninggal karena disentri. Tapi dia sudah buat banyak untuk masyarakat pedalaman Afrika. Kenapa? Karena dia sadar ada Tuhan yang bersama dengan dia. Masa-masa sulit itu bisa lalui karena apa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Tuhan juga begitu. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, entah itu apa. Saudara yang sudah bekerja mungkin bosmu, aduh ini gak enak banget nih. Cara ngomongnya gak enak, peraturannya gak enak, terlalu saklek dan yang lainnya. Saudara yang baru skripsi, nyusun skripsi mungkin aduh belibet pisan, udah dosbingnya begitu mungkin. Kenapa sih harus dicek turnitin dan segala macam begitu, kenapa sih harus praprahasi gak bisa copy paste gitu. Saudara yang mungkin sedang sekolah dan nilaimu naik turun, saya gak tahu lagi harus belajar apa, saya udah belajar tapi kok nilai gak naik-naik. Percayalah Tuhan mengerti, Tuhan lihat, Tuhan mengetahui semuanya. Dan yang terpenting dia bersama dengan kita. Jadi jangan pernah galau, jangan pernah mundur. Berhenti sejenak boleh, Tuhan saya capek, it's okay berhenti sejenak. Ketika tenaga kita sudah pulih, terus maju bersama dengan Tuhan. Percaya dia selalu ada, tetap taat. Tetap taat, hati-hati dengan keputusan-keputusan kecil dalam hidupmu. Dan yang terakhir percaya, Tuhan selalu bersama dengan engkau. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk ke depan dan WL Singer. Kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus sambil merenungi firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk tutup mata sejenak untuk kita merefleksikan firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita. Kita akan pujikan refnya saja lagu ini. Tuhan selalu menolong. Amin. Yeah. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
peliharaku seumur hidupku. ya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. ya. Kami tahu Allah selalu hadir dalam hidup kami. Engkau mengetahui pergumulan kami. Engkau mengetahui pada waktu kami menangis sendirian dan saat orang terdekat kami pun tidak mengetahuinya. Kami tahu Engkau mengetahui setiap harapan, impian yang kami bangun. Kami tahu Engkau tahu segalanya, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami. Untuk mengerjakan yang terbaik juga dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghargai semuanya itu, Tuhan. Meski masa-masa sulit itu menjadi masa yang ada kalanya kami ingin menghindar, ada kalanya kami tidak mau kami temui, Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami melaluinya ada Engkau di dalamnya, Tuhan. Dan kami menjadi orang yang berkemenangan dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Mari tumpangkan tangan pada masing-masing kami, Tuhan. Dengan pergumulan yang mungkin saat ini masih ada, dengan pikiran yang sekarang ini membebani hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Allah beserta. Allah membuat kami kuat untuk melalui masa lalu kami. Masa sulit yang kami hadapi. Terima kasih, Tuhan. Kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawanku adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapa di surga, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Mari ingatkan kami atas mungkin dosa-dosa yang kami tidak sadari. Dosa-dosa yang kami sadari untuk lakukan, Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun terlebih dahulu, Tuhan. Supaya ketika kami nanti minum cawan-Mu, kami minum anggur-Mu, Tuhan, kami beroleh keselamatan, kami beroleh kesembuhan, kami disegarkan untuk mengingat keselamatan yang berasal daripada Engkau, Tuhan. Mari berkati seluruh jemaat yang mengikuti perjamuan kudus saat siang hari ini, Tuhan, sehingga ini menjadi berkat bagi kami semua. Kepada saudara Flamer semua, apakah saudara sudah memegang roti dan anggur yang dibagikan tadi di awal? Tuhan Yesus, Kau dengan cintanya. Mari bangkit berdiri, kita akan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus ini pecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semua dilakukannya karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit telah sembuh. Salibnya, salibnya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Angkatlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan atau anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat jadi anaknya. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah dilakukan. Sebagai peringatan atas peristiwa tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikan bagi kita untuk keselamatan kita. Bapak mengucap syukur atas segala hal yang sudah Allah buat untuk hidup kami. Bukan cuma bicara tentang keselamatan di surga yang Tuhan janjikan buat kami, tapi bicara tentang Roh Kudus yang Tuhan berikan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Roh Kudus yang mengerti kami dan mengajar membimbing kami. Roh Kudus yang menghibur kami. Roh Kudus yang berjalan selalu dalam hidup kami melewati masa sulit kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Bapa di surga mengucap syukur atas ibadah Flame yang sudah berlangsung saat siang hari ini. Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang bertugas saat hari ini Tuhan. Mulai dari audio, singer, WL, pemain musik, aser, kolektan yang ada di belakang. Terlebih untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, Kau menumpangkan tangan satu persatu bagi kami. Memberikan urapan dan hikmat-Mu yang menyertai kami setelah kami keluar dari tempat ini dan kami siap menjalani kehidupan kami selama hari-hari ke depan. Sampai hari Minggu depan kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa turun atas kita. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your
Silakan duduk sejenak, mengucap syukur atas ibadah yang sudah berlangsung. Mungkin ada pengumuman dari Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.